terbentuk sebuah kesatuan sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang hidup secara berdampingan dan membentuk sebuah keterikatan. Dalam materi ilmu pengetahuan alam, hal ini dinamakan ekosistem. Bersama kami kelompok 4 mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang, Pokjar Salut Blitar Raya akan melakukan kegiatan pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar. Bersama saya Andi Widodo dengan NIM 858852457 dan rekan saya. Halo, saya Afita Octavia dengan NIM 858861114. Saya Mayela Dwi Fatmawati dengan NIM 858847914. Saya Indah Fajarini dengan NIM 85885257575. Saya Novi Lelatul Febriana dengan NIM 858854396. Kegiatan kami bertujuan untuk melakukan pengamatan kepada sebuah ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita, bagaimana ekosistem itu terbentuk dan bagaimana hubungan interaksi antara komponen-komponen di dalamnya. Sekaligus tugas ini bertujuan untuk memenuhi kegiatan praktikum kelompok mata kuliah ilmu pengetahuan alam di SD PDGK 4107. Ekosistem darat. Ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan berada di wilayah daratan. Contohnya adalah hutan. Ciri-cirinya adalah komponen biotik dan abiotiknya terbentuk secara alami, tidak dipengaruhi langsung oleh aktivitas manusia, memiliki rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan yang seimbang, dan dipengaruhi oleh faktor iklim terutama suhu dan curah hujan. Berikut adalah contoh komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan, yaitu cahaya matahari, air, tanah, serta suhu dan kelembapan udara. Sedangkan komponen biotiknya dalam jenis tumbuhan ada pohon jati, pohon akasia, pohon sengon, pohon awar-awar, dan rumput. Komponen biotik jenis hewannya adalah semut, belalang, katak, ulat, burung. Sedangkan cacing, rayap, dan jamur adalah sebagai pengurai. Yang kedua adalah ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibentuk atau dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keseimbangan di ekosistem buatan sangat bergantung pada campur tangan manusia. Contohnya adalah kebun sereh. Ciri-ciri ekosistem darat buatan adalah 1. Dibentuk dan dikelola oleh manusia, 2. Komponen biotiknya terbatas, 3. Keseimbangannya tidak alami, 4. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan yang terakhir adalah rentan rusak jika tidak dirawat. Berikut adalah komponen tak hidup yang berada di ekosistem buatan darat, yaitu ada suhu atau kelembapan udara, cahaya matahari, air, tanah, dan angin. Serta komponen biotiknya ada tanaman sereh, pohon pepaya, pohon pisang, pohon alpukat, dan rumput. Hewan-hewan yang kami temui di sana ada lebah, kupu-kupu, semut, ulat, laba-laba, dan pengurainya adalah jamur, cacing, dan rayap. Kesimpulan, ekosistem darat dibagi menjadi dua jenis yaitu alami dan buatan. Ekosistem darat alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, serta keseimbangannya terjadi secara alami. Contohnya tadi adalah hutan. Sementara, ekosistem darat buatan dibentuk dan dikelola manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Komponen makhluk hidupnya biasanya terbatas dan dipilih, sedangkan unsur tak hidupnya diatur agar sesuai kebutuhan. Keseimbangan ekosistem ini bergantung pada perawatan manusia, sehingga jika tidak dirawat, ekosistem bisa rusak.